Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Dan seperti biasa juga kita akan membahas informasi-informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia. Kali ini bersama Kepala Litbang dan kemudian juga Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Apa yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia hari ini dengan berbagai informasi-informasi yang kita berhasil liput kemarin dan kemudian dihadirkan di pagi hari ini, Bu? Ya, Bung Dosi, berbagai informasi yang kita terima yang kemudian diliput oleh teman-teman di daerah sepanjang hari Selasa kemarin hingga tengah malam tadi. Ya. Itu ada beberapa laporan yang cukup menarik ya kita sajikan kepada para pembaca hari ini. Di antaranya misalnya kampanye paslon Gubernur Aceh nomor urut 4 yaitu Zeni Abdullah yang berpasangan dengan Nasaruddin itu menggelar kampanye akbarnya di wilayah Pidi, tepatnya di alun-alun kota Sigli Pidi kemarin sore. Kemudian sejumlah berita lainnya antara lain misalnya ada pelaku pencatut nama perwira Polda Aceh itu ditangkap di Medan. Bagaimana detailnya yang pasti para pelaku ini berhasil, ada korban yang melaporkan bahwa yang dia merasa tertipu oleh telepon dari yang mengatasnamakan perwira Polda Aceh ini sebesar 230 juta rupiah. Nah, di antara pelaku yang ditangkap yang merupakan napi di Medan, Sumatera Utara itu ada juga warga Pekanbadak Aceh Besar, Bung Dosi. Kemudian juga ada berita seputar Abdiya ya, terkait dengan Pilkada Abdiya, di mana satu pasangan yaitu Mukhlis itu menggugat kembali KIP dan Yara yang dalam koran kemarin mereka digugat oleh pihak Yara, Bung Nosi. Jadi itu beberapa berita yang cukup menarik yang kita tampilkan untuk para pembaca pagi ini. Oke, di masa kampanye ini memang setiap pasangan calon yang memanfaatkan jadwal dari KIP untuk melaksanakan kampanye akbar itu akan menjadi headline di Harian Serambi Indonesia seperti yang dihadirkan juga hari ini ya, Bung. Ya, Bung Dosi, sesuai dengan moto Harian Serambi Indonesia yaitu kredibel dan independen. Ya. Kita memang selama musim pilkada ini itu menampilkan masing-masing satu calon, khususnya gubernur ya. Kita angkat sebagai headline di Harian Serambi Indonesia. Dan untuk hari ini kita memilih pasangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pasangan Zeni Abdullah dengan Nasaruddin yang kemarin sore melakukan kampanye akbar di alun-alun kota Sigli. Menarik, rame, padat pengunjung karena memang di dalam kampanye ini juga menampilkan artis ibu kota seperti misalnya hadir juga Dedi Irama, kemudian juga ada Opik, ada juga Cut Aja Rizka dan Udin Pelor. Menarik, kalau kita menyimak secara keseluruhan kita tahu bahwa seperti dipaparkan sebelumnya pasangan ini memiliki moto 4 pilar pembangunan Aceh, Bung Dosi. Jadi kemarin mereka dalam orasinya beberapa yang berhasil kita catat antara lain akan membangun ya, bila mereka terpilih nanti akan membangun 25.000 unit rumah untuk kaum duafa. Jadi setiap tahun mereka akan membangun 5.000. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan mereka dari 2022 kalau terpilih mereka akan membangun seluruhnya sebanyak 25.000 unit rumah untuk kaum duafa. Kemudian kita juga mencatat bahwa mereka akan menaikkan upah minimum regional. Upah minimum regional yang selama ini untuk Aceh ya sebesar 2.500.000 rupiah per bulan per orang, itu akan dinaikkan sampai 2,9 ya, 2.900.000 per bulan. Jadi ada peningkatan sebesar 400.000 rupiah. Itu kalau mereka terpilih. Jika pasangan ini terpilih. Iya. Kemudian dalam orasi politiknya juga kita mencatat misalnya kedua pasangan hadir kemarin, Bung Dosi, ada Pak Zeni Abdullah, kemudian ada juga wakilnya yaitu Pak Nasaruddin.
Kita juga mencatat bahwa mereka akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, kemudian bagi anak yatim juga sampai selesai S1. Jadi sebetulnya program-program ini sebagian juga merupakan program-program dari pasangan lain. Dan yang tak kalah menarik adalah yang merupakan program unggulan hampir semua calon gubernur Aceh kali ini adalah soal layanan kesehatan. Kita tahu kemarin juga berhasil kita catat bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, jika pasangan nomor urut 4 ini terpilih untuk memimpin Aceh 5 tahun ke depan, mereka akan membangun sebanyak 5 rumah sakit regional, untuk rujukan. Jadi kalau selama ini misalnya ada pasien yang membutuhkan pertolongan lebih semuanya ke Rumah Sakit Zainul Abidin. Nanti ke depan sebanyak 5 rumah sakit ini akan ada di bagian barat, selatan, akan ada di tengah, dan akan di utara timur. Jadi itu merupakan janji politik bila pasangan Zaini Abdullah dan Nasaruddin ini terpilih untuk 5 tahun mendatang, Bung Dosi. Ya, paling tidak ini menjadi informasi bagi masyarakat juga terkait dengan siapa yang mereka akan pilih nanti di 15 Februari mendatang. Hanya tersisa 7 hari menuju waktu tersebut. Tapi menarik juga sedikit saja Bung terkait dengan kampanye akbar yang dijadwalkan oleh KIP ini sendiri. Tidak semua pasangan calon kemudian mengambil waktu ini untuk bisa dimanfaatkan sebagai kampanye akbar. Ada juga yang salah satu calon yang kemudian melaksanakan kampanye dialogi seperti itu. Seberapa efektif dan seberapa maksimal kemudian pasangan calon kemudian melakukan hal Iya, Bung Dosi, dari beberapa pasangan, dari 6 pasangan calon kita mencatat bahwa ada beberapa pasangan calon yang tidak mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye terbuka secara akbar. Misalnya ada pasangan Tarmizi Karim yang berpasangan dengan Maksalmina Ali yang tadinya dijadwalkan akan berkampanye di lapangan Long Raya, itu mereka tidak memanfaatkan. Kemudian juga kita melihat pasangan Abdullah Putih yang dengan Said Mustafa Usab juga tidak memanfaatkan, tidak menggelar kampanye akbar ini. Mungkin kedua pasangan punya kiat lain untuk terutama Pak Tarmizi Karim kita melihat lebih banyak misalnya juga melaksanakan kampanye dialogis, tapi bukan berarti bahwa beliau tidak melakukan kampanye terbuka di lapangan. Kita juga baru saja menurunkan berita Pak Tarmizi Karim berkampanye secara terbuka di hadapan massa yang juga besar jumlahnya. Kemudian khusus untuk Abdullah Putih kita melihat bahwa yang bersangkutan lebih banyak berkampanye secara dialogis. Jadi mungkin ya ini sah-sah saja punya strategi masing-masing. Karena bagaimanapun kita juga yang paling penting mengharapkan bagaimana Pilkada Aceh 2017 ini akan berlangsung aman, tertib sampai dengan selesai perhitungan suara nanti. Jadi semua pasangan calon kita berharap betul-betul komit dengan siap menang dan siap kalah, Bung Dosi. Baik, untuk 2 informasi tadi kita langsung persilakan pemirsa juga untuk bisa langsung membacanya. Terima kasih Bung Asami atas bincang-bincangnya di Serambi Topik hari ini, dan saudara demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia Bung Asami Kumar. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.